Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentunya kakak Yeni mengharapkan kita semua baik dan sehat-sehat saja. Luar biasa. Hari ini kita kembali lagi untuk beribadah walaupun di rumah ya. Mari, ayo kita siapkan hati kita, tutup mata, lipat tangannya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami sepanjang hari. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah menjagai kami, melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kesempatan Tuhan berikan kami bisa mengucap syukur, beribadah, memuji Tuhan. Mari Tuhan Yesus pakai setiap kami dan juga adik-adik kami yang ada di rumah supaya mereka mempersiapkan diri untuk mereka memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kekuatan dan masukku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Adik-adik, kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Puji Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai kita di sepanjang waktu. Mari tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita nyanyikan pujian Hanya Ada Satu Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan,
mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia menjagai aku, Dia menjagai Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong agar firman yang kami dengar bisa menjadi pelajaran buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, apa kabar adik-adik? Tante harap kalian semuanya pasti sehat dan selalu semangat. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kalian mendengarkan dengan baik. Duduk dengan tenang. Pertama-tama kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Sudah? Ya, sekarang kalian yang baca di rumah, Tante baca di sini. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Di sini menceritakan tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Oke, apa sih? Tante tanya, ada satu pertanyaan lagi deh sama kalian. Apa sih dirham itu? Ya, pasti ada pertanyaan seperti itu. Berkata-kata, apa sih dirham itu? Dirham itu yang disebut dengan seperti mata uang atau sesuatu yang sangat berharga. Lah, pada zaman dahulu itu ada perempuan yang memiliki 10 dirham. Dan kalau seandainya satu di antaranya hilang, wah, perempuan itu pasti akan sangat bekerja keras menemukan dirham itu sampai ketemu. Dan setelah ketemu, dia akan menceritakan ke tetangga-tetangganya, kepada orang-orang yang mengenal dia, yang tahu dirhamnya hilang. Dia pasti sukacita, senang sekali ya. Kalau satu dirham itu hilang, wanita itu, pemiliknya itu akan mencari setiap di sudut rumah-rumahnya. Dia menyalakan pelita supaya dirham yang ada di tempat gelap-gelap itu bisa ketemu ya adik-adik ya. Jendela terlalu kecil itu juga bisa menjadi terang. Bahkan ruangan yang gelap itu menjadi terang, dan bisa melihat dirham yang kecil itu yang berharga itu bisa ketemu nanti. Ia mengambil sapu dan menyapu lantai penuh sambil memperhatikan kalau dirham itu muncul. Dan kalau ditemukan, ibu atau wanita yang tersebut akan bersukacita dan menceritakan kepada orang lain di dekat mereka, tetangga-tetangga mereka, karena dia sudah menemukan dirhamnya yang hilang. Lah, seperti contoh adik-adik, jika seandainya kita kehilangan uang, pemberian dari mama atau papa, kita dikasih uang, lalu kita pergi, kita mau beli jajan, lalu setelah dalam perjalanan
kita mau beli jajan, ternyata uang kita hilang. Waduh, kita menjadi sedih. Aduh, nggak bisa beli makanan, nggak bisa beli jajan lagi. Kita sedih, kita cari kemana-mana, nggak ada. Aduh, di mana? Setelah cari di jalan, wah, kita menemukan uang itu. Waduh, kita merasa sukacita ya. Waduh, senang sekali uangku ketemu. Lah, langsung kita bisa membeli jajan itu lagi. Lah, begitupun seperti Allah Bapa di surga, adik-adik. Ia sangat mengasihi manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Dijadikannya menurut gambar dan rupa Tuhan, dibentuk memakai tangannya, dibentuk yang bagus sekali dengan tangan Tuhan yang lembut. Tetapi manusia yang dikasih itu telah jatuh di dalam dosa, dikuasai oleh dosa. Lalu Allah mengutus anaknya Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia rela mati, bahkan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Dan adik-adik, apabila manusia itu seperti kita semuanya bertemu dengan Yesus, pasti ada sukacita, benar bukan? Pasti ada sukacita besar di surga bersama malaikat-malaikat Tuhan. Maka dari itu, mari kita terus selalu melekat dengan Tuhan. Kita selalu setiap hari berdoa. Kita selalu setiap hari berhubungan dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Walaupun adik-adik tidak di gereja, walaupun masih sekarang saat ini masih pandemi, kita jauh dari orang-orang yang terkasih, jauh dari teman-teman seiman. Tapi walaupun kita tidak di gereja, kita selalu di rumah, kita bersama keluarga. Kita selalu mengasihi, berdoa bersama keluarga, selalu menyayangi adik-adik, saudara-saudara. Walaupun kita selalu utarakan kasih itu setiap hari kepada saudara-saudara kita di rumah. Walaupun tidak ketemu teman-teman di sekolah, tapi kita lakukan juga di rumah ya. Tante rindu kita menyanyikan pujian bersama-sama dulu ya, yang berjudul Sukacita Besar dalam Melayani Tuhan ya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Lah, adik-adik, kita semuanya sangat berharga di mata Tuhan. Lebih berharga dari mata uang apapun yang ada di dunia. Tuhan menciptakan kita dan kita menjadi miliknya. Tuhan tidak mau bahwa kita menjadi manusia yang hilang. Karena Tuhan mau menemukan kita. Karena kita hilang dan jauh dari Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena dosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari orang-orang yang hilang. Ya, mau kita semuanya berada di dekat dengan Dia selamanya. Orang berdosa itu siapa saja sih contohnya? Orang berdosa itu orang yang tidak berbuat baik. Seperti apa? Pencuri, penipu, pembohong, melawan orang tua. Dan masih banyak lagi. Yuk, kita mau berbuat baik ya. Kita tidak mau melawan orang tua. Kita mau selalu mendengar nasihat orang tua, selalu mendekat kepada Tuhan, selalu berdoa. Dan yang terutama kita tidak melakukan dosa. Apa kalian senang dicari Tuhan adik-adik? Pasti senang. Tuhan mencari kita. Tuhan membawa kita nanti. Kalau kita ditemukan Tuhan, kita pasti merasa sukacita, bahagia di dalam hati ini. Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi ya. Nah, sekarang kita akan baca ayat hafalan di dalam Lukas 19 ayat 10. Yuk kita buka sama-sama di Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sudah ketemu? Kita sama-sama baca ya. Lukas 19 ayat 10 bunyinya adalah, katanya kepada orang, Lukas 19 ayat 10, bunyinya adalah,
Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wow. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yuk, kita bersyukur Tuhan mencari kita, Tuhan sudah menemukan kita, dan kita menjadi milik Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semuanya Tuhan. Engkau mencari kita, kami bersyukur Engkau tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini doa ibadah pada hari ini kami selesaikan, dan kami bersyukur, kami percaya perlindungan-Mu tetap kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.